Ada berapa pemain lab di Indonesia ini yang melakukan industri atau melakukan PCR ini? Apa betul yang disampaikan oleh Uda Andri tadi? Nah, bahwa HPP PCR itu memang di bawah 200.000. Kalau betul bahwa struktur harganya itu HPP-nya yang disampaikan oleh Pak Andri tadi bisa di bawah 200.000, karena itu saya butuh keterangan demi transparansi dan akuntabilitas. Saudara Ketua, kami mengusulkan dalam persidangan ini secara resmi, saya Nusron Wahid A302 resmi ini meminta supaya diagendakan rapat dengan KPPU, supaya KPPU melakukan pemeriksaan dan penyelidikan apa sebabnya harga PCR itu mahal selama ini. Diduga ada praktek usaha yang tidak sehat dan monopoli di situ. Harusnya kita hidup di dunia ini, agama apapun menyarankan, Pancasila pun mengatakan bahwa kita harus membantu orang yang sedang sulit, bukan malah mempermainkan orang yang sedang sulit. Silakan Pak Nusron Wahid. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Aryo Bimo selaku pimpinan rapat, yang saya hormati para direksi, direktur BUMN Farmasi Holding yang berbahagia, Pak Hones, Pak Ferdi, dan bapak-bapak yang lain. Saya tidak mau mengulang apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Hanya yang pertama, mengucapkan apresiasi sekali kepada Bapak Presiden Jokowi, dan saya bangga kami tidak salah pilih Pak Bimo. Ternyata beliau menggunakan kewenangan dan kekuasaannya di saat sulit dan mampu memaksa para pelaku industri jasa pelayanan PCR dengan menggunakan ceiling price, yaitu harga patokan paling atas maksimal Rp275.000. Pada awal bulan November tahun 2020 saya kena COVID. Selama di rumah sakit kena COVID itu, setiap 3 hari sekali saya dipaksa kenakan PCR dengan harga 4,5 juta, karena saya salah pilih rumah sakit, karena rumah sakit saya yang saya tempatin ternyata tidak rumah sakit yang masuk listing rekomendasi pemerintah, sehingga waktu itu selama 14 hari saya isolasi dan perawatan di rumah sakit. Untuk PCR saja itu selama 8 kali saya kena hampir 40 juta untuk PCR pada bulan November tahun 2020. Saya ingin bertanya sama Pak Hones dan kawan-kawan, di antara industri BUMN farmasi ini yang mempunyai lab PCR hanya Kimia Farma, Pak, ya? Dan Indofarma. Bio Farma juga ada. Yang PCR, bukan yang Biosaliva tadi itu. Wah, semua punya. Nah, pertanyaan saya, Pak, saya ini orang awam, saya bukan dokter, saya bukan ahli farmasi, dan saya juga bukan ahli laboratorium. Sama seperti Pak Ones,
tapi bisa memimpin industri farmasi. Itu hebatnya Pak Ones. Ada berapa pemain lab di Indonesia ini yang melakukan industri atau melakukan PCR ini? Boleh interaksi Pak, Pak pimpinan. Ada berapa Pak di Indonesia ini? Saya nggak pasti jumlahnya, banyak Pak ya. Lebih Banyak. dari 20 pasti ya. Lebih Ada dari yang sifatnya 20. daerah, ada yang sifatnya nasional, ada yang kadang cuman per event aja gitu. Berapa? 742 lab yang sudah diakuin oleh Kementerian Kesehatan Pak. 742 lab. Ya. Banyak sekali. Ini semua menggiling ini kita semua ini. Ya kan, menggiling apalagi istilahnya, memproses kita ini semua. Nah, 742, saya catat ini betul Pak. Nah, dari 742 itu, dan sudah ada berapa puluh juta spesimen sampai hari ini? Kalau dari data Kementerian Kesehatan, itu sudah ada 48 juta spesimen yang dites. 48 juta spesimen. Ya. Supaya jelas, dari 48 juta spesimen ini, berapa yang menggunakan jasa holding farmasi, BUMN farmasi ini? Yang di Kimia Farma, Bio Farma maupun Indofarma. Kayaknya Pak Pros enggak ya? Pak Pros kan jualan ini sekarang, jualan vitamin kayaknya sekarang ini. 22%. 22%. Ya, 20 sampai 22%. 20 sampai 20%. Pak Bimo hanya 20 sampai 22%. Berarti lainnya swasta. Nah, pertanyaan saya Pak, selanjutnya, yang ini nggak perlu interaktif, bisa nanti, cukup data dari saya. Apa betul yang disampaikan oleh Uda Andri tadi? Nah, bahwa HPP PCR itu memang di bawah 200.000. Tadi yang disampaikan, ada mesin cuma berapa, kit VTM 10.000 dan sebagainya tadi itu. Yang saya total hanya 100.000, tambah nakes dan APD, katakanlah 60.000, 160.000, katakanlah tambah biaya promosi sama sewa tempat 20.000, 180.000. Apa betul yang disampaikan oleh Uda Andri ini, yang rambutnya baru tumbuh ini, jauh-jauh di Turki untuk masang rambut ini? Nah, saya butuh dari Pak Ones supaya rakyat di sana paham, BUMN hanya menguasai 20 sampai 22 spesimen, kalau kali 48 juta hanya 5 juta plus minus. Berarti ada 42 juta lain yang itu dilayani oleh pihak swasta yang menggunakan harga mahal. Nah, kalau betul bahwa struktur harganya itu, HPP-nya yang disampaikan oleh Pak Andri tadi bisa di bawah 200.000, karena itu saya butuh keterangan demi transparansi dan akuntabilitas. Pertanyaannya selanjutnya adalah, kenapa bisa mahal? Saya mengalami 4,5 juta 8 kali waktu kena COVID. Setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali kena, pernah 1,8 juta. Seminggu 2 kali. Karena kalau mau ketemu orang harus pakai colok. Janjian sama Pak Ones pun mau tanya sesuatu, colok dulu. Ya kan, mau masuk kunspek, colok lagi. Kemudian pulang ke rumah nggak perlu colok, nyolok kalau itu. Nah, ini supaya nggak tegang kita Pak, ya kan? Ini kemudian saya, apa penyebab asbabun nuzulnya kok mahal ini? Apakah karena kartel? Ya kan? Apa karena monopoli? Tidak mungkin harga itu menjadi tidak wajar dan tidak keekonomisan kalau tidak ada sesuatu secara ekonomi. Pasti ada market failure. Kalau tidak monopoli, ada praktek usaha yang tidak sehat. Saudara Ketua, kami mengusulkan dalam persidangan ini secara resmi,
Saya Nusron Wahid A302. Resmi ini. Meminta supaya diagendakan rapat dengan KPPU. Supaya KPPU melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Apa sebabnya harga PCR itu mahal selama ini? Diduga ada praktek usaha yang tidak sehat dan monopoli di situ. Dan yang jelas bukan BUMN. Karena BUMN hanya menguasai 20-22% daripada spesimen yang beredar. Yang kedua, apakah jangan-jangan ada sengaja dancing di kalangan pelaku ini memanfaatkan momentum panic buying? Orang panik dimanfaatkan. Kalau memang niatnya adalah panic buying, orang panik dimanfaatkan, saya kira cetukan udah Andre betul, itu dolim. Menyulitkan, mempermainkan orang yang lagi susah. Harusnya kita hidup di dunia ini, agama apapun menyarankan, Pancasila pun mengatakan bahwa kita harus membantu orang yang sedang sulit, bukan malah mempermainkan orang yang sedang sulit. Nah, yang terakhir yang ingin kami kejar adalah apakah bapak-bapak yang di industri BUMN ini happy setelah Presiden memerintahkan dengan kewenangan dan kekuasaannya harus di bawah 275.000. Saya ingin menghitung berapa laba khusus penerimaan BUMN farmasi ini khusus untuk pelayanan PCR selama ini, ya kan? Itu ada berapa dan berapa marginnya khusus untuk ini, untuk BUMN saja, khusus yang untuk PCR saja, bukan yang lain, untuk membandingkan dengan swasta. Nah, karena itu Bapak sekalian, sekali lagi saya sampaikan, Pak Bimo, saya minta kepada pimpinan Komisi 6 mengusulkan supaya mengagendakan rapat dengan KPPU khusus pembahasan masalah harga PCR, kenapa harganya tinggi. Karena saya yakin hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak kartel dan monopoli, praktek usaha yang tidak sehat, dan itu melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, kalau enggak adalah panic buying, memanfaatkan orang yang sedang susah. Sehingga kita ada dua kesimpulan itu. Saya kira itu Pak Bimo, atas nama transparansi dan akuntabilitas demi PCR. Semoga ke depan kita tidak perlu PCR lagi karena sudah sehat. Kalau toh PCR harganya sudah semakin murah, seperti yang disampaikan oleh Pak Andre, bisa di bawah 200.000. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.